苦啦，呢啲歐柏文真係巴閉。Halo semuanya, kembali lagi dengan narator kesayangan Anda, Johnny di sini. Yo, gimana? Sudah makan belum? Buat kalian yang sambil makan nih, gue ceritain alur cerita film The Prosecutor. Ceritanya ini tentang seorang polisi yang pindah haluan kerja ke divisi hukum karena ia melihat betapa bobroknya hukum di negaranya, yang padahal ia jelas-jelas bersalah tapi malah masih bisa bebas, dan sudah dipenjara tapi bisa enak-enakan di dalam sana. Emang ada hukum yang bisa dibeli? Gak mungkin ada kan? Gak usah penyebut lagi, siapkan kopi dan mental kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu Saripata agar lebih maju. Kita langsung saja ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan kilas balik unit satuan polisi yang dipimpin oleh Fox, yang mana mereka sedang melakukan penyergapan atas kasus perampokan bank di sebuah komplotan. Hingga pada akhirnya komplotan itu pun berhasil terpojok karena anggota mereka dikalahkan satu persatu. Pada akhirnya Fox pun keluar dari markas mereka lalu mendapati kalau salah satu agennya bernama May mengejar orang yang diduga sebagai pemimpin kelompok perampok itu. Fox lantas membantu mengejarnya hingga mereka sampai ke sebuah proyek bangunan dan melihat May yang mengunci tersangka sendirian. Namun karena tenaganya yang tak cukup kuat, May harus terlempar membuat Fox refleks melompat melindunginya. Kasus itu pun dibawa ke pengadilan oleh kedua belah pihak, yang mana di sini Cheu Man Bing, tersangka pemimpin komplotan perampok, beralibi, "Aku di sana sedang membuat konten horor di YouTube dan aku nggak tahu kalau sedang ada penggerbekan komplotan bersenjata." Namun itu langsung dibantah oleh Fox karena di tempat kejadian perkara tidak ada alat ataupun kru untuk merekam membuat kontennya. Lalu Fox pun menjelaskan kalau ia melihat Cheu Man Bing melemparkan May dengan sengaja untuk kabur. Pengacara Cheu membela kalau ia menggunakan HP-nya untuk membuat kontennya, dan ditambah lagi komplotan yang ditangkap tak ada yang mengenali Cheu. Tiba-tiba Lee King Wei, anak buah Fox, marah karena ia yakin kalau para komplotan itu jelas-jelas melindungi bosnya. Hingga pada akhirnya karena kurangnya bukti, Cheu pun dibebaskan atas tuduhan itu, membuat Fox geram akan hukum di negaranya, yang lantas ia pun keluar dari persidangan itu. Setelah itu Fox pun meminta untuk dipindahkan dari divisi kepolisian ke divisi hukum untuk memperbaiki sistem hukum di negaranya. Beberapa tahun Fox belajar tentang hukum, ia pun akhirnya dipindahkan ke divisi hukum, yang mana saat pertama kali ke sana ia bertemu dengan beberapa rekan kerjanya yang bernama Bauding dan juga Benny. Saat itu Fox bertaruh kalau ada orang ketiga yang membantu wanita itu membunuh si pria dengan alibi si wanita itu kidal, dan mana mungkin seorang wanita kecil bisa mengalahkan seorang pria kekar. Setelah itu Bao memberitahu Fox tentang kasus pertamanya yang melibatkan seorang anak muda bernama Makakit yang diduga penyelundup narkoba. Di mana saat pengiriman paket, polisi Lee menangkap Basah Kit dengan paket narkoba itu. Juga ditemukannya sebungkus narkoba yang berada di rumah Kit. Saat itu Kit mencoba kabur, namun aksinya harus gagal karena ia tak bisa melompati pagar rumahnya sendiri. Saat ia ditangkap, ia mengaku kalau ia hanya meminjamkan alamatnya kepada Chan Wook Wing, yang malah menuduhnya sebagai pemilik narkoba itu juga pengedar dari narkoba itu. Namun setelah 3 bulan di penjara, Kit merubah pengakuannya kalau ia tak meminjamkan alamatnya. Ternyata sebelum itu Kit sudah menyewa pengacara dari perusahaan Au Pak Man yang bersama pacarnya Lee Se-man yang merupakan pengacara juga. Saat itu pengacara Lee menyarankan kepada Kit kalau lebih baik ia mengaku saja karena itu bisa mengurangi hukuman yang akan diberikan oleh hakim. Yang mana Kit sudah jelas-jelas bersalah karena banyaknya barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Jadi mau tidak mau Kit menang atau kalah dalam persidangan, ia akan tetap di penjara. Setelah itu Kit diminta untuk menandatangani surat-surat pengakuan agar kasusnya lebih cepat diproses. Pada hari persidangan berjalan dengan lancar, yang mana Lee mengatakan kalau Kit mengakui semua tuduhan kepadanya dan mencabut tuduhan dari Chan Wook Wing, tersangka pertama dari kasus itu, membuat Chan mendapatkan keringanan waktu penjara, yang berakhir membuat hakim memusatkan semua tuduhan kepada Matt Kit sebagai si bocah narkoboy. Setelah itu Fox bersama dengan Lee, yang mana di dalam mobil mereka membahas tentang penangkapan Kit yang awalnya kooperatif. Hingga saat ia lari dari kejaran polisi, lalu tiba-tiba ia mengaku kalau ia adalah seorang pengedar.
Yang padahal sebelumnya ia bersikeras kalau ia cuma meminjamkan alamatnya kepada seseorang. Karena masa lalu Kit yang ditinggal mati ayahnya karena overdosis narkoba dan harus hidup bersama dengan ibunya yang kecanduan narkoba. Bahkan ia seringkali masuk rumah sakit karena disiksa oleh ibunya. Hingga kakaknya pun meminta hak asuh Kit untuk merawatnya sendiri. Tak sengaja di tengah jalan, Lee melihat seorang incarannya yang mengedarkan narkoba di tengah kota. Lantas Lee mengejarnya hingga sampai ke markas si pengedar itu. Segera Lee pun mengikat si pengedar itu ke tiang listrik agar ia tak kabur. Namun buruknya beberapa preman menyadari kalau Lee adalah seorang polisi, yang mana mereka pun langsung berdatangan untuk mengeroyok Lee saat itu juga. Saat Lee fokus gelut dengan preman, tak sadar kalau si pengedar telah kabur hingga beberapa geng motor lain menyerbu Lee yang sudah kelelahan. Lee hanya bisa menghindar hingga lengannya harus terluka karena ayunan golok tajam. Untung saja saat itu Fox melihat Lee. Ia langsung menerjang dengan mobilnya ke arah Lee. Lalu ia pun mengeluarkan tongkat saktinya untuk membantu Lee mengalahkan para preman-preman cupu itu. Setelah itu, Kit didatangi oleh kakeknya yang bernama Kakek Ma, bertujuan untuk menjenguk Kit, dan di sini kakeknya mengira kalau Kit akan bebas karena keringanan hukuman atas pengakuannya. Namun di sini Kit menjelaskan kalau ia hanya mendapatkan pengurangan, namun tetap saja ia harus dipenjara selama 10 tahun. Mendengar itu, Kakek Ma tak terima atas hukuman itu pun marah-marah karena ia khawatir kalau ia akan mati duluan sebelum Kit keluar dari penjara. Karena itu, Kakek Ma pun melabrak AU, mengatakan kalau mereka telah menipunya atas tindakan menghasut Kit agar mengaku bersalah. Kemudian Lee menjelaskan kalau itu setimpal karena bukti yang ditemukan juga berpengaruh atas kejahatan dari Kit. Tapi di sini jelas-jelas si kakek batu ini tetap tak terima. Ia tantrum meminta sidang ulang sampai-sampai ia berusaha memukul Lee. Sementara itu, Fox yang mendengar kabar itu menerima sidang ulang itu, tapi tidak dengan Bao dan Yeung, yang mana menolak karena mereka sudah jelas-jelas memenangkan pengadilan itu. Mereka berpikir agar tidak tersebar citra buruk kepada departemen yang salah memenjarakan orang. Tapi di sini Fox berpikir beda, karena ia juga masih tak yakin kalau Kit adalah orang yang benar-benar bersalah. Karena yang kita tahu, Kit tiba-tiba saja berubah pikiran setelah dipenjara 3 bulan. Singkat cerita, persidangan pun dimulai, yang mana di sini Lee meminta menjelaskan penangkapan Kit yang saat itu ia berusaha kabur dari penangkapan. Namun pernyataan itu disapu oleh pengacara Chen, yang mana Kit pasti ketakutan saat itu. Sementara itu, pengacara sebelumnya, Lee, mengatakan kalau Kit dengan senang hati menandatangani dokumen pengakuan untuk meringankan hukumannya. Namun tiba-tiba kakek batu Kit memotong pembicaraan dengan menuduh pengacara Lee sebagai pembohong, dan juga mereka telah menyesatkannya hingga pada akhirnya kakek Ma diusir dari persidangan. Setelah itu, Fox curiga kepada AU, yang mana ia bertanya apakah AU menyarankan kepada Kit kalau ia harus mengaku atas kejahatan yang tidak ia buat. Tentu saja pertanyaan itu memancing pertanyaan dari Hakim Agung, karena itu pertanyaan yang malah membantu Kit untuk bebas. Fox menyadari betapa bobroknya hukum di dalam negaranya, yang mana bisa saja menjebloskan orang yang tak bersalah ke penjara. Sedangkan Cheung, pengacara Kit sendiri, malah menggiring opini yang menyatakan Kit bersalah dengan surat pengakuan miliknya, dan malah tak membela Kit itu sendiri. Tentu saja Kit melihat itu pun marah, membuat kejadian kacau, hingga hakim pun menyuruh mereka berhenti karena ia sangat kebingungan. Karena di persidangan itu si penuntut Fox malah membela Kit, sedangkan si pengacara Kit yang malah menyudutkan Kit. Namun Fox tetap bersikeras kalau Kit bukanlah seorang pengedar, ia hanya disesatkan oleh AO. Namun hakim yang sudah sangat kesal malah menghina Fox karena ia adalah orang baru yang masuk ke dalam persidangan. Dan di sini si Fox itu malah mengajarinya yang sudah lama menjadi hakim. Pada akhirnya sidang dihentikan, namun di sini Kit tetap dinyatakan bersalah karena skor putusan juri 5-2. Dan hakim yang kesal itu pun memberatkan hukumannya menjadi 27 tahun penjara.
Setelah kejadian itu, Fox pun mengunjungi Kid. Fox ingin membantunya, namun di sini Kid sudah kehabisan harapan karena hukumannya yang semakin berat. Sementara itu, kita akan mengetahui fakta bahwa ternyata AO ini adalah seorang narkoboy, yang mana setelah sidang berakhir ia terlihat sedang nyimeng di dalam kantornya. Keesokan harinya ada pesta di kediaman Pak Hakim Agung, yang mana di sana Fox terlihat dikucilkan karena keputusannya membantu Kid akan mencoreng nama baik dari Departemen Keadilan Hong Kong. Saat itu Fox bertemu lagi dengan Hakim Agung, yang mana di sana Hakim Agung memaafkan Fox atas tindakannya membantu terdakwa Kid. Ia menjelaskan kalau menjadi hakim itu memanglah berat karena keputusan harus didasarkan dengan bukti saksi mata ataupun keputusan juri, yang mana seorang hakim terkadang harus menghukum orang yang tak bersalah karena kurangnya bukti yang ada. Malam harinya Fox menemui kakek Ma yang mana sedang bekerja sebagai pencuci mobil di parkiran mall. Fox kesana berniat membantu menyelidiki kasus dari Kid, namun kakek Ma yang sudah sangat marah mengusir Fox karena kakek Ma merasa Fox salah satu yang terlibat memberatkan hukuman dari cucunya. Saat kakek Ma akan meninggalkan Fox dari parkiran, tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya. Fox bergegas menyelamatkan kakek Ma. Ternyata mobil itu dikirim untuk membunuh kakek Ma hingga tiba-tiba seorang pria botak keluar dari mobil. Ia mencoba lari dari kejaran Fox hingga terjatuh di atas mobil. Saat itu Fox mengira kalau si botak keparat itu sudah mati, namun tiba-tiba ia terbangun dan membuatnya berhasil melarikan diri. Setelah kekacauan itu, Fox mengantarkan kakek Ma ke kediaman rumahnya, yang mana ia tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah kota dengan keadaan sangat memprihatinkan. Akibat dari kejadian itu, rasa percaya dari kakek Ma kepada Fox mulai tumbuh, hingga ia menceritakan masa kecil Kid yang mana ingin menjadi seorang desainer hebat. Kakek Ma mengatakan kalau bos Kid adalah orang yang meminjam alamat dari Kid dengan iming-iming $1.000. Setelah Kid ditangkap karena tuduhan sebagai pengedar narkoba, mereka ditawari pengacara gratis dari perusahaan AO, yang mana malah menjerumuskan Kid untuk malah mengaku bersalah dan dihukum penjara. Karena kasihan, Fox meninggalkan uang kepada kakek Ma yang mana ia sembunyikan di bawah buku agar kakek Ma tak menolaknya. Setelah itu Fox bekerja lembur untuk mencari tahu bos Kid yang bernama Lau Si Keung, yang merupakan pebisnis makanan yang cukup besar. Meskipun bisnis Lau terlihat legal, namun ia dikabarkan terhubung dengan mafia narkoba untuk penyelundupan barang-barang itu. Bahkan bisnis Lau terhubung dengan perusahaan hukum milik AO, yang mana juga memiliki Lee yang merupakan pacar sekaligus pengacaranya. AO dulu pernah masuk penjara, namun di dalam sana ia tekun belajar tentang hukum, yang kabarnya setelah ia keluar dari penjara, bisnis ilegal AO mulai meluas terutama pada distribusi narkoba terbesar di Hong Kong. Kemudian kita akan diperlihatkan AO yang menemui beberapa bos mafia Hong Kong, yang mana di sana ada Mak Chuntung, si gembong narkoba Hong Kong, Yin Sang, si gembong narkoba dari Kamboja, dan juga si Buret, si botak keparat yang tadi terjatuh di atas mobil. Mereka di sana berkumpul karena kegagalan distribusi narkoba milik AO yang ketahuan oleh polisi. Kalau kalian lupa tadi saat awal film yang mana Lee dan Fox yang membantai para preman itu merupakan distribusi dari AO yang gagal karena ketahuan. Tentu saja setelah mendengar kabar itu, Bos Tung dan Bos Yin marah karena mereka telah rugi banyak. Di sini AO menawarkan ganti rugi dengan memberikan potongan 30% untuk pengiriman dalam sebulan. Namun jelas para bos narkoboy itu merasa kurang, di mana di sini Bos Tung mengambil sebuah palu dan menyuruh AO untuk menghajar salah satu anak buahnya saat itu juga agar mereka bisa patuh dan juga lebih hati-hati. Sementara itu, Fox yang berada di dalam stasiun tiba-tiba mendapatkan telepon dari Bao, yang mana saat itu ia berada di salah satu klub malam milik Keung. Ia ke sana untuk menyelidiki Keung atas keterlibatannya dalam pengedaran narkoba Hong Kong dan juga meminta Fox untuk ke sana untuk membantunya. Di sini Bao pun mulai mendekati Keung yang bersama dengan adiknya, di mana ia sedang asik nyabu di klub dengan terang-terangan. Saat itu Keung yang kesal pun menyuruh adiknya untuk berhenti. Akan tetapi karena adiknya sangat batu, terpaksa ia harus dibogem oleh kakaknya sendiri. Saat itu Bao merekam percakapan mereka dari luar, di mana ia akan menggunakannya untuk bukti di pengadilan nanti. Tapi buruknya para penjaga menyadarinya. Mereka meminta HP milik Bao. Akan tetapi karena Bao tak mau, ia harus mendapatkan tendakan dari si Madun. Untung saja Fox datang tepat waktu sebelum Bao dihajar habis-habisan. Saat itu Bao sangat
sangat ketakutan meminta Fox untuk pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba sementara Fox menghadapi puluhan orang, Bao meminta bantuan dari Lee agar segera datang karena anak buah Keung yang semakin banyak datang. Lama-kelamaan Fox pun juga kelelahan, apalagi mereka mulai memakai senjata untuk memukuli Fox. Hingga tiba-tiba salah satu orang memukul Fox dengan alat pemadam. Saat terbangun, Fox melihat orang di depannya. Refleks ia langsung menguncinya dan ternyata itu adalah Lee. Mereka akhirnya menemukan bukti baru, rekaman video dan juga persekongkolan antara AU dan Keung. Bao meminta bantuan kepada kepala departemen untuk mengadakan sidang ulang karena sudah banyak bukti yang sudah mereka temukan. Namun karena itu juga membuat kepala departemen Yeung dimarahi karena kasus yang sebalik itu terus-menerus diadakan sidang ulang. Bisa saja membuat citra departemen pengadilan buruk terhadap masyarakat. Tapi untung saja sidang ulang itu diterima dan akan dilaksanakan 1 bulan setelah pengajuan. Di sisi lain, Fox memberitahu kakek Ma atas sidang ulang yang akan mereka lakukan untuk cucunya Kit. Namun kakek Ma harus bersaksi atas kejadian yang telah Kit alami. Mendengar itu, kakek Ma tentu saja gembira. Ia membayangkan masa depan Kit yang pasti menjadi seorang yang hebat seperti Fox. Saat itu Fox pergi ke kamar mandi. Kakek Ma mengembalikan uang Fox yang ia sembunyikan di bawah buku. Tapi saat Fox kembali, ia malah melihat kakek Ma yang sudah mati dengan banyak tusukan di badannya. Entah siapa yang melakukan kasus sepele ini melebar menjadi kasus pembunuhan. Kit yang mendengar itu langsung dari Fox pun sangat sedih. Ia menangis. Ia tak melakukan apa-apa. Ia meminta sehari saja untuk keluar dari sel untuk melihat kakeknya untuk terakhir kalinya. Tapi tentu saja itu tidak bisa dilakukan. Sementara itu divisi kepolisian pun juga kewalahan karena tak menemukan bukti apapun terhadap kasus pembunuhan dari kakek Ma. Lee mengatakan fakta pembunuh itu sangat rapi. Tak ada saksi, tak ada sidik jari ataupun senjata pembunuhan. Fox memohon untuk memeriksanya lagi, mencari CCTV toko lain ataupun di jalan. Tapi Lee yang sudah sangat lelah itu pun emosi karena ia juga telah memeriksanya berulang kali namun tak ada apa-apa. Fox mengatakan alasan sebenarnya ia pindah ke divisi hukum karena ia ingin menjaga pintu terakhir agar yang benar-benar salah dapat dipenjara. Di sisi lain, para bos narkoboy pun berkumpul kembali bersama AO dan juga Keung yang mana ia dibebaskan karena tak ada bukti tentangnya saat penangkapan. Juga AO berhasil membantunya untuk keluar dari sesi wawancara. Saat itu diadakan pesta kembang api karena bos Yin sedang berulang tahun. Di sana mereka tak membicarakan persoalan Keung yang tertangkap. Walaupun itu sebenarnya bukan masalah sepele karena bisa saja membuat identitas mereka bocor, tapi mereka lebih menghormati ulang tahun dari bos Yin. Tapi tiba-tiba 2 hari berlalu, unit kepolisian menemukan mayat Keung yang berada di sisi pantai. Mereka pun sadar target selanjutnya adalah adik Keung, yang mana mereka harus secepatnya menemukan keberadaannya karena pasti para mafia itu sudah mulai duluan. Tiba-tiba saja Fox mendapatkan info keberadaan adik Keung yang mana mereka langsung bergegas ke lokasi. Saat itu Fox dan Lee masuk ke dalam toko baju dan menemukan adik Keung yang babak belur. Adik Keung dibawa untuk bersaksi atas tindakan dari AU dan juga pacarnya yang menghasut para tersangka dan juga keterlibatannya dalam pengedaran narkoba Hong Kong. Saat itu adik Keung menyetujuinya karena kakaknya sudah mati oleh para orang-orang bejat itu dan ia juga meminta keringanan hukuman. Lalu tiba-tiba supir truk itu mati tertusuk bambu. Mobil mereka terbalik dan juga buruknya Lee terluka. Fox harus cepat sampai karena sidang sudah dimulai. Mereka terpaksa harus lewat jalur kereta metro. Namun setelah mereka kira aman, ternyata sudah banyak sekali orang yang mencurigakan di dalam kereta itu hingga tiba-tiba Fox pun berusaha sekuat tenaga untuk melindungi adik Keung karena ia adalah satu-satunya orang yang bisa bersaksi di pengadilan. Setelah berhasil mengejar semua kroco-kroco, si Borat pun datang dan membokem KRL hingga lampu mati. Adik Keung ketakutan, terdiam seperti nge-freeze. Tiba-tiba dari belakang si Borat pun datang untuk memancal dase.
Ternyata si Borat dendam kepada Fox karena dulu ia adalah orang yang membuatnya masuk penjara Kamboja saat dulu Fox menjadi ketua unit kepolisian. Tapi malah Pak Fox kita itu lupa dengan si Borat. Si Borat pun melepas bajunya, menambah atribut damage, membuat Fox kewalahan menghadapinya. Saat si bola terengah, adik Keong mengambil golok dari sampingnya. Ia berlari untuk membacok geger Borat, tapi aksinya ketahuan malah ia yang malah dihantam oleh si Borat. Saat adik Keong akan dihabisi oleh si Borat, Fox menyerangnya hingga ia terjatuh. Ia menyadari kalau kaki si Borat lemah. Ia kesakitan karena spirian kaca. Lantas Fox pun langsung menyerangnya dengan bertubi-tubi. Sementara itu di dalam persidangan, Kepala Departemen Yeong terus mengulur waktu. Setelah setengah jam berlalu, Fox datang bersama dengan adik Keong yang berada di kursi roda. Adik Keong mengaku kalau ia orang yang menjebak Kit untuk meminjamkan alamatnya. Ia tak memberitahu Kit kalau paket itu berisi narkoba atas perintah AU. Dan saat ia posisinya tertangkap, AU menyuruhnya untuk mengaku apabila ia tak mau maka ia akan dibunuh seperti kakaknya. AU dan pacarnya pun terdiam seketika. Akhirnya sang hakim agung pun tahu siapa di balik kekacauan itu. Setelah persidangan itu, Kit pun dibebaskan atas semua tuduhan. AU dan pacarnya ditangkap saat itu juga, sementara para bos bandar narkoba lainnya satu persatu ditangkap. Dan film pun lama. Subscribe Bapak.